Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya kelompok 10 akan mempresentasikan hasil makalah kami. Di sini saya kelompok 10 akan memperkenalkan diri saya sendiri, Robiatul Adawiyah, dan teman saya Yupita Darusman. Langsung masuk ke materi. Model layanan puskesmas konvensional. Pelayanan kesehatan di puskesmas yang menjadi tempat penelitian yang menunjukkan karakteristik yang berbeda. Paling tidak yang memiliki perbedaan tersebut dapat dibagi menjadi klasifikasi besar di mana untuk puskesmas Ponorogo dan puskesmas Batu, di mana untuk puskesmas ini lebih fokus kepada penyelenggaraan pelayanan yang berada dalam gedung puskesmas. Model pelayanan ada dua di puskesmas, yaitu model pelayanan di luar dan di dalam gedung. Pertama, pelayanan kesehatan di dalam gedung yang meliputi pendaftaran dan pasien yang datang mendaftar dan mengambil nomor antrian. Pasien dipanggil sesuai nomor antrian. Pasien menunjukkan kartu identitas KTP atau KK atau kartu jaminan kesehatan. Petugas pendaftar menyerahkan nomor antrian kepada petugas untuk registrasi. Terus pasien menuju UGD. Yang B, pasien menuju poli umum yang meliputi petugas medis melakukan pemeriksaan terhadap pasien. Petugas pasien merujuk pasien ke unit terkait laboratorium, klinik, konsultasi atau unit lain jika itu diperlukan. Petugas medis membuat resep dan diserahkan kepada pasien. Pasien menuju kasir untuk menyelesaikan administrasi. Kasir menyerahkan rincian biaya kepada pasien dan diminta menunggu hasil obat di ruang tunggu untuk menyerahkan ke tata usaha jika membutuhkan nomor surat dan stempel. Setelah itu, pasien diperbolehkan pulang. Terus yang C, pasien mengambil rujukan untuk melakukan rawat inap di rumah sakit yang dirujuk. Yang D, pasien menuju UGD, itu meliputi mengambil rujukan untuk rawat inap, mengambil obat ke depo jamu, melakukan rawat inap di RS yang dirujuk. Yang kedua, pelayanan yang di luar gedung itu merupakan pelayanan yang disediakan oleh puskesmas yang bertujuan untuk memotivasi dan mengajak kepada masyarakat untuk hidup sehat. Pelayanan ini ditujukan kepada masyarakat di sekitar puskesmas pada kelompok balita, remaja, dan lansia. Model pelayanan kesehatan puskesmas berbasis kearifan lokal. Model pelayanan ini disajikan dengan kearifan lokal yang dapat diterapkan di 3 puskesmas di Jawa Timur. Pelayanan kesehatan di puskesmas Ponorogo Utara. Bahwa puskesmas di Ponorogo Utara itu memiliki kearifan lokal yang dapat dikembangkan dalam pelayanan pada pasien umum JKN. Beberapa inovasi telah dilakukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang maksimal pada pasien. Di antaranya adalah imunisasi center dan pelayanan kehamilan terpadu. Puskesmas ini telah bekerja sama dengan beberapa sekolah di wilayah kerjanya untuk melakukan imunisasi. Yang kedua itu puskesmas Modekan Ayu. Merupakan puskesmas yang berlokasi di kota yang relatif maju dan dilengkapi dengan UGD, rawat inap, dan layanan lainnya. Dan puskesmas Modekan Ayu ini sudah memakai basis yang berbasis IT, mulai dari antrian, loket, poli, hingga farmasi dan obat. Pelayanan kearifan lokal yang harus dikembangkan di sini itu hanya perlu untuk melihat kualitas penduduk dan jumlah penduduknya. Yang ketiga, pelayanan kesehatan di Puskesmas Batu. Kearifan lokal yang lain untuk dikembangkan di puskesmas ini yang memiliki cikal bakal untuk mengembangkan inovasi pengembangan layanan pasien JKN adalah UGD Puskesmas Wisata. Kenapa UGD Puskesmas Wisata? Karena di Kota Batu memiliki berbagai jenis wisata yang terkenal kayak misal Museum Angkot, Jatim Park 2, BNS, Eco Green Park, Taman Selekta, dan lainnya. Inovasi layanan kesehatan yang berbasis ICT. Inovasi layanan kesehatan dengan merujuk kearifan lokal menuju pentingnya untuk dikembangkan dalam program pelayanan kesehatan puskesmas LKP. Aplikasi pelayanan kesehatan dengan berbasis Android yang digunakan oleh puskesmas dan BPJS untuk meningkatkan layanan kesehatan terhadap masyarakat. Aplikasi ini memiliki beberapa fitur dan model, diantaranya informasi layanan kesehatan,
Pada aplikasi pelayanan ini, masyarakat dapat melihat informasi kesehatan seperti tips atau cara hidup sehat, gejala penyakit, cara pencegahan, dan cara mengobatin. Yang kedua itu ada layanan kesehatan, dapat melihat layanan fasilitas jenis poli dan informasi dokter yang ada di puskesmas. Pelaporan kesehatan masyarakat. Pada aplikasi pelayanan kesehatan puskesmas ini, masyarakat bisa melaporkan kondisi kesehatan mereka yang ada di sekitarnya kepada puskesmas seperti penyakit DBD dan kurang gizi, yang dapat mempermudahkan puskesmas untuk mengambil tindakan kesehatan yang cepat dan tepat. Yang keempat itu ada pendaftaran online. Pada aplikasi pelayanan kesehatan ini adalah masyarakat dapat mendaftar atau reservasi di puskesmas secara online, yang dapat mempermudah masyarakat untuk mendaftar di puskesmas dan tidak perlu mengantri di puskesmas dengan waktu yang lama hanya untuk mengambil nomor antrian. Yang kelima, rujukan BPJS. Pada aplikasi pelayanan kesehatan masyarakat dapat mengajukan rujukan secara online yang dibangun dengan fitur terintegritas dengan aplikasi BPJS sehingga mempermudah masyarakat untuk mengajukan rujukan BPJS. Yang keenam, rekam medik atau pelayanan kesehatan. Pada aplikasi pelayanan kesehatan ini juga memiliki fitur yang sangat penting. Data rekam medik pasien ini sebagai informasi bagi dokter yang jaga di puskesmas untuk melakukan diagnosa dan pengobatan secara cepat dan tepat. Sistem kerja LKP sebagaimana pada BPN. Masyarakat memiliki hak akses yang dapat dilakukan yang meliputi di puskesmas yang diliputi dengan melakukan pendaftaran, melihat profil puskesmas, melihat pelayanan poli, melihat informasi dan jadwal dokter, melakukan pendaftaran online, melihat dan informasi penyakit yang ditanggung oleh BPJS dan laporan lingkungan masyarakat tentang penyakit DBD. Hak pegawai puskesmas, hak akses yang didapatkan pada pegawai puskesmas, verifikasi pendaftaran masyarakat, verifikasi reservasi masyarakat secara online, input data histori data penyakit, melihat informasi pelayanan kesehatan masyarakat, melihat informasi rujukan BPJS. Pegawai BPJS, hak akses yang didapatkan melihat daftar rujukan Vaskes, rujukan dan riwayat kesehatan pasien. Pegawai Vaskes rujukan, hak akses didapat melihat daftar rujukan, informasi jenis-jenis poli dan informasi rekam medik. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.